Buat kalian yang menonton video ini, apapun masalah yang sedang kalian hadapi, entah itu masalah keuangan, masalah karir, masalah jodoh, masalah pekerjaan, bahkan masalah terjerat pinjaman online sekalipun, ya, saya katakan bahwa kalian harus bersyukur. Kenapa? Karena masalah kalian itu tidak seberat masalah yang gua hadapi. Bersyukur itu kalian gak harus punya mobil, gak harus punya rumah, gak harus punya tabungan banyak ataupun investasi di mana-mana. Kalian bisa bernapas aja hari ini, mujizat buat kalian. Di hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini diambil dari pengalaman hidup saya pribadi. Dulu, tepatnya di tahun 2012 ya, saya mengalami suatu perjalanan yang sangat menyakitkan ya. Dulu tepatnya di 11 tahun yang lalu, saya merantau ke sebuah kota besar ya yang ada di Tangerang ya. Jadi saya dulu itu merantau dengan bermodalkan Rp2.000 setelah nyampe Tangerang ya. Mungkin buat orang bertanya, kok bisa ya? Jadi waktu itu kondisinya yang memang sangat tidak kita bayangkan. Jadi waktu itu saya ingin menagih utang ke Tangerang ya untuk biaya mencari pekerjaan. Tetapi orang yang mau saya tagih itu ternyata tidak ada. Dan dengan Rp2.000 itulah saya mulai bertahan hidup ya. Jadi kebetulan saya punya teman yang ada di Tangerang, yaitu teman sekampung. Akhirnya saya mencoba untuk ikut nginep di tempatnya dia ya, di tempat kos-kosan dia yang sangat kecil sekali ya waktu itu. Dan kebetulan di situ juga, di nggak jauh dari tempat saudara saya itu ada kakak ipar saya ya. Jadi kebetulan kita masih bisa numpang di sana. Singkat cerita, karena dengan modal Rp2.000 itu tidak cukup buat kebutuhan, akhirnya saya ikut bekerja dengan teman saya itu di depot air minum ya. Dengan Rp5.000 penghasilan saya waktu itu, digaji cuma cukup buat makan sekali ya. Jadi untuk makan malam itu saya minta sama teman saya atau saya ikut makan bareng sama teman saya. Karena waktu itu saya tidak berpikir apa-apa ya. Saya cuma berpikir bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa bertahan hidup waktu itu. Singkat cerita, dengan uang Rp5.000 saya jalanin hari demi hari. Sampai pada waktu itu udah mau lebih dari 1 minggu ya. Kebetulan kita ikut yang namanya membantu pembangunan rumah warga gitu ya, tetangga-tetangga kita ikut. Memang tidak dibayar gitu kan, tapi kita dikasih kopi, rokok, makan 2 kali ya. Itu udah lebih dari cukup buat pribadi saya ya. Singkat cerita, di minggu kedua ya, kebetulan ada tetangga yang sedang membangun rumah ya. Kebetulan saya mencoba untuk membantu, pikir saya daripada saya nggak ada pekerjaan, saya membantu. Lumayan kan, dapat kopi, dapat rokok gratis ya. Akhirnya saya bantu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya, tanpa bayaran, karena saya ikhlas membantu. Tetapi itu menjadi masalah. Akhirnya saya dipanggil sama orang yang punya rumah ya, diinterogasi, kenapa kamu membantu, sedangkan itu kan udah ada pekerjanya gitu ya. Akhirnya saya bilang kalau saya tuh membantu dengan ikhlas, tidak minta bayaran. Akhirnya saya dipanggil dan saya dikasih tugas. Waktu itu tugasnya untuk membawa material bangunan seperti pasir, batu, bata, batako dan lain sebagainya. Waktu itu dengan bayaran sekitar Rp50.000 sehari. Oke, akhirnya saya terima. Jalannya saya beberapa hari. Nah, pada waktu itu, yang ketika awal-awal itu saya tidur, itu kadang di mana aja.
Saya nggak berpikir mau tidur di rumah tetangga, tidur di halaman teras orang, atau tidur di musola sekalipun. Saya tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Karena untuk masalah mandi ataupun lain sebagainya itu masih bisa mandi di MCK ya, atau toilet umum atau kamar mandi umum ya. Lama-kelamaan akhirnya proyek pembangunan rumah itu selesai ya. Akhirnya saya bekerja di depot air minum, waktu itu dipanggil dengan gaji sekitar 30.000 ya. Saya terima kasih waktu itu ya, karena hidup saya itu mengalami perubahan dari hari ke hari. Dari yang tadinya cuma dibayar 5.000, akhirnya saya dikasih tugas untuk membawa material ya, digaji 50.000. Akhirnya saya kerja lagi di depot air minum itu dengan bayaran 30.000 ya. Singkat cerita, karena saya orangnya ringan tangan, nggak memilih teman, nggak memilih apapun itu. Bahkan kita itu selalu nongkrong, ya nongkrong di pinggir jalan atau nongkrong di rumah-rumah tetangga gitu ya. Ada masa di mana saya itu ditawarin kerja sebagai proyek bangunan. Sehari itu sekitar 70.000. Akhirnya saya terima gitu ya, sebagai kenek ya, waktu itu cuma sebagai bantu-bantu, dibayar 70.000 sehari. Kita jalan akhirnya selama 1 minggu 2 minggu ya. Saya terima kasih gitu ya. Dan ternyata dari hasil kerja saya sebagai kuli bangunan membuahkan hasil. Akhirnya saya ada tabungan untuk bisa melamar pekerjaan. Dan tepatnya pada awal tahun 2013 ya, saya mencoba untuk melamar kerja di pabrik piring waktu itu, karena memang lagi membutuhkan tenaga kerja banyak sekali. Akhirnya kita mencoba untuk memasukkan lamaran kerja saya, dan ternyata benar prediksi saya dipanggil dan saya diterima kerja di situ. Dan akhirnya saya bekerja dengan gaji UMR. Seperti itu. Jadi itu perjalanan saya dari merantau 2000 sampai saya tidur di emperan, sampai saya tidur di pinggir jalan ataupun misalnya di rumah-rumah warga. Sampai waktu itu saya sendiri nggak terlalu berpikir jauh tentang masa depan, karena pada waktu itu saya berpikir napas kita aja hari ini, kita bisa makan hari ini adalah suatu mukjizat. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Dari situ saya mulai mengambil pelajaran bahwa dalam kondisi apapun kita harus bersyukur ya. Seperti itu. Nanti ceritanya kita akan lanjut lagi di part 2 ya. Karena ini kan saya sudah bekerja di pabrik ya. Jadi nanti ada kelanjutannya lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang saya buat ya. Jadi di sini mengajarkan kita untuk kita bersyukur ya. Oke? Terima kasih.